Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Helda Melani dengan NIM H1A119109. Saya Yesika Sminarti dengan NIM H1A119024. Saya Muhammad Salman Hadi dengan NIM H1A119146. Saya Doni, NIM H1A119115. Di sini kami akan membahas mengenai model zona konsentrik atau teori konsentris. Teori konsentris adalah teori mengenai perencanaan perkotaan yang dikembangkan oleh seorang sosiolog asal Amerika Serikat bernama Ernest Burgess berdasarkan hasil penelitiannya terhadap kota Chicago yang dilakukan pada tahun 1925. Hasil menunjukkan bahwa perkembangan kota Chicago membentuk sebuah pola penggunaan lahan yang konsentris dengan fungsi yang berbeda-beda. Teori konsentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya, yang kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat akibat peningkatan penduduk. Interaksi antara penggunaan lahan dan manusia baik dalam segi ekonomi, sosial, ataupun politik membentuk beberapa zona konsentris. Burgess menyimpulkan bahwa wilayah perkotaan dapat dibagi menjadi 6 zona. Yang pertama adalah zona daerah kegiatan atau Central Business District. Daerah yang dianggap sebagai pusat kegiatan bisnis, tempat-tempat dan pusat pertokoan, gedung, bank, dan pasar. Zona industri. Zona industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Ketiga, zona transisi atau pemukiman kelas rendah merupakan tempat tinggal para buruh yang menempati rumah susun. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu zona pemukiman kelas menengah dan zona pemukiman kelas tinggi. Zona pemukiman kelas menengah atau juga disebut dengan residential zone merupakan kompleks perumahan para karyawan kelas menengah yang memiliki keahlian tertentu. Rumah-rumahnya lebih baik dibandingkan kelas proletar. Ada pula zona kelas pemukiman tinggi, yaitu wilayah tempat tinggal masyarakat yang berpenghasilan tinggi, ditandai dengan adanya kawasan elit, perumahan dan halaman yang luas, dan juga sebagian penduduknya merupakan kaum eksekutif, pengusaha besar, dan pejabat tinggi. Terima kasih. Wilayah daerah pinggiran kota adalah suatu daerah yang juga dikenal sebagai daerah urban fringe atau daerah peri-urban. Daerah ini memerlukan perhatian yang serius karena berkaitan terhadap kehidupan penduduk baik di desa maupun kota di masa yang akan datang. Wilayah peri-urban merupakan wilayah yang terletak di antara dua wilayah yang sangat berbeda kondisi-kondisi lingkungannya, yaitu antara wilayah yang mempunyai kenampakan kedesaan di sisi yang lain. Oleh karena wilayah kota dan desa mempunyai dimensi kehidupan yang sedemikian kompleks, yang pada umumnya menunjukkan atribut yang saling berbeda, maka di antara daerah ini kemudian muncul atribut khusus yang merupakan hibrida dari keduanya. Kesimpulan dari model zona konsentris ini adalah teori mengenai perencanaan perkotaan yang dikembangkan oleh seorang sosiolog asal Amerika Serikat yang bernama Ernest Burgess. Berdasarkan hasil penelitiannya terhadap kota Chicago yang dilakukan pada tahun 1925, Burgess menyimpulkan bahwa wilayah perkotaan dapat dibagi menjadi 6 zona. Yang pertama, pusat daerah kegiatan atau Central Business District. Yang kedua, zona industri. Yang ketiga, zona transisi atau pemukiman kelas rendah. Yang keempat, pemukiman kelas menengah. Yang kelima, permukiman kelas tinggi, dan yang keenam, wilayah pinggiran kota. Mungkin sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.